Bab 325. Yvette belum pernah melihat ibunya sebelumnya, tetapi ketika dia melirik keluar jendela mobil dan melihat wanita ini berdiri di pinggir jalan, dia mengenali bahwa itu adalah ibunya karena fitur wajah mereka mirip. Lisa menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya melihat putrinya lagi. Dia kemudian melihat Chuck yang keluar dari mobil. Chuck gugup. Lisa adalah ibu mertuanya, tetapi dia juga istri dari orang yang telah dibunuh ibunya. Chuck berjalan dengan gugup dan menyapa, "Bibi." Lisa tidak menanggapinya. "Bu, ini." Yvette mulai menjelaskan ketika dia melihat bahwa ekspresi Lisa tidak baik. "Aku tahu siapa dia. Dia putra Karen," kata Lisa singkat, suaranya sangat dingin. "Ya, Bu, dia tidak bersalah," kata Yvette terburu-buru karena dia bisa merasakan permusuhan ibunya terhadapnya. Yvette tahu bahwa Lisa siap membunuh Chuck. Chuck tidak khawatir. Ibu Yvette mungkin tidak terlalu kuat. Masalahnya adalah pengawal menawan yang berdiri di sebelah Lisa, yang mungkin setara dengan Betty. Tentu saja, Chuck bukan tandingan Betty. Namun, alasan dia merasa tenang adalah karena Betty sepertinya tahu di mana dia berada. Dia baru saja mengiriminya pesan dan mengatakan bahwa dia ada di dekatnya. Jadi, apa yang harus dikhawatirkan Chuck? Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk melihat apakah dia bisa menghilangkan kebencian di antara keluarga mereka. Bagaimanapun, Chuck benar-benar ingin bersama Yvette. Tidak bersalah? Yvette, ayahmu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika kamu mengatakan itu, mengerti? Lisa kemudian menambahkan, bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu putrinya mengatakan bahwa putra musuhnya tidak bersalah. Yvette murung dan dia mengulangi, "Bu, dia tidak bersalah. Tolong jangan sakiti dia." Lisa merasa bahwa dia harus berbicara dengan Yvette tentang hal ini. Yang terbaik bagi Yvette dan Chuck untuk berpisah sesegera mungkin karena tidak mungkin ini berakhir dengan baik. Mereka harus dipisahkan. Lisa tidak menjawab Yvette. Sebagai gantinya, dia meminta pengawalnya untuk memanggil taksi. Dia tidak ingin mengambil mobil Chuck. Yvette berkata dengan cemas, "Bu, suamiku. Chuck datang ke sini khusus untuk menjemputmu. Lihat." "Yvette, aku tidak mau mengambil mobil musuh," kata Lisa. Pada saat ini, sebuah taksi berhenti di sebelah mereka dan Lisa masuk, begitu pula pengawalnya. Chuck lalu berkata kepada Yvette, "Sayang, silakan. Aku akan mengikuti di belakangmu." Dia sudah mengharapkan ini terjadi. Jika dia berada di posisi Lisa, dia juga tidak akan duduk di mobilnya. Hubi, mata Yvette redup dan dia ragu-ragu. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Chuck terluka, seperti yang dilakukan Chuck untuknya. "Tidak apa-apa. Naik taksi saja," kata Chuck. "Oke," kata Yvette dan masuk ke mobil. Kemudian, taksi itu pergi. Tentu saja, Chuck masuk ke mobilnya dan mengikuti di belakang mereka. Dia sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan konflik ini. Tetapi di dalam taksi, Lisa berbicara dengan sungguh-sungguh, "Yvette, apakah kamu masih ingin tinggal bersama putra orang yang membunuh ayahmu? Apakah kamu tidak memiliki beban psikologis? Jangan katakan itu. Aku mengerti situasinya, tapi aku tumbuh bersamanya. Aku menyukainya. Aku sangat menyukainya." Mata Yvette menjadi gelap saat dia berbicara. Apakah dia mengatasi rintangan ini? Dia tidak berpikir begitu, dan dia sangat menyadari bagaimana perasaannya. Lisa menghela nafas tak berdaya, apa hebatnya dia? Aku tidak tahu sama sekali. Lisa telah bertemu dengan berbagai macam orang dalam hidupnya. Dia sangat kesal karena penampilan Chuck sangat mirip dengan Karen. Dia orang yang baik. Aku yakin itu. Yvette menoleh dan menatap Chuck yang mengikuti di belakangku. Chuck telah melakukan begitu banyak untuknya, dan Yvette sangat tersentuh dan bersyukur sehingga dia tidak bisa melupakannya begitu saja. Lisa tidak ingin membicarakan ini lagi. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Jadi, dia berkata, "Izinkan saya bertanya, bagaimana kakekmu meninggal?" "Aku." Yvette tidak tahu bagaimana menjawab. "Jangan bilang dia yang membunuh kakekmu." Lisa melotot dengan dingin, dan pengawal di sampingnya juga menyipitkan matanya. "Kakek yang pertama menyiksa suamiku, jadi dia membalas," Yvette menjelaskan, tetapi dia tidak merasa terlalu percaya diri. "Kamu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang tersenyum ketika mengetahui kakekmu meninggal? Anggota keluarga kami sudah lama menginginkan aku mati. Kakekmu yang selalu melindungi kami karena ayahmu adalah putra kesayangan kakekmu. Kemungkinan besar akan mewarisi semua kekayaan keluarga. Apakah Anda tahu itu?" Lisa patah hati. Dia dan pengawalnya hampir kehilangan nyawa mereka ketika mereka melarikan diri dari keluarga. Dia hanya membawa sedikit uang tunai. Adapun kartu dan rekening banknya, semuanya dibekukan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kejamnya anggota keluarganya. Yvette sangat menderita saat dia terbelah di antara keduanya. Lisa melanjutkan dengan marah, "Karena dia, kita berada dalam bahaya besar. Karena dia, aku harus melarikan diri dari negara ini.
Itu semua karena dia. Tahukah kamu? Bu, itu sudah cukup, kata Yvette sambil air mata mengalir di wajahnya. Mata Lisa sangat tenang ketika dia berkata, sepupumu telah menyerang kita. Kita akan berada dalam bahaya kapan saja. Yvette memikirkan ini dan berkata, Bu, kita punya tempat tinggal. Damon tidak akan bisa menemukan kita secepat ini. Lisa mendengus, apakah kamu ingin aku tinggal di rumah Chuck? Yvette tidak tahu harus berkata apa, dan dia menjawab dengan lemah, ya, rumah suamiku. Jangan panggil dia seperti itu di depanku. Lisa sangat marah. Yvette merasakan kesedihan di hatinya, tetapi dia tidak membantah. Dia tidak ingin pertemuan pertama mereka begitu tidak bahagia. Ketika mereka tiba di pusat kota, Yvette mengajak Lisa dan pengawalnya untuk makan. Chuck juga menemukan tempat parkir dan dia mengikuti di belakang mereka. Setelah menemukan restoran, Yvette mengajak ibunya masuk. Chuck juga menemukan meja tapi dia duduk menjauh dari mereka. Yvette merasa bahwa Chuck harus berduka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah makan, Yvette membawa pulang ibunya. Dia tidak membawa banyak uang, dan Lisa hanya punya beberapa ribu dolar, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah tinggal di rumah Chuck. Untungnya, ada 3 kamar di rumah itu, jadi cukup untuk menampung mereka. Chuck tidak naik ke atas. Dia hanya menunggu di bawah agar mereka tenang. Setelah Yvette berurusan dengan ibunya, dia pergi dan masuk ke mobil Chuck. Dia kemudian meminta maaf kepada Chuck. Tidak apa-apa. Bagaimana, Bu? Chuck bertanya tanpa malu. Dia berkata, Hubby, ibuku sangat membencimu. Yvette ingin Chuck waspada. Jika dia memanggilnya sebagai ibu di depan Lisa, dia pasti akan menjadi bermusuhan di tempat. Oke. Besok adalah awal semester baru. Apakah kamu ingin kembali ke sekolah dan bekerja sebagai guru? Chuck khawatir tentang ini. Hubby, aku tidak bisa melakukan itu. Aku benar-benar tidak bisa, kata Yvette. Dia tidak punya waktu. Lisa mengatakan bahwa Damon ingin membunuhnya, jadi dia harus menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Chuck kecewa dan berkata, ya, tidak apa-apa. Kamu harus naik ke atas dan istirahat. Aku akan pergi ke hotel ibuku untuk tidur. Oke. Tapi, Hubby, aku sudah membuatmu sangat sedih hari ini, jadi. Kata Yvette sambil mulai melakukan sesuatu. Chuck merasa bersemangat. Mereka berada di tempat parkir area perumahan. Ibu mertuanya, yang membencinya, masih berada di lantai atas. Setelah selesai, Chuck merasa sangat gembira. Yvette membersihkan, memasukkan tisu ke dalam sakunya, dan berencana untuk membuangnya nanti. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia tetap melakukannya lagi. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ketika dia melihat tatapan menyedihkan Chuck, dia benar-benar ingin membantunya. Dia tidak ingin Chuck dirampas. Yvette lalu berkata, Hubby, tidurlah lebih awal dan belajarlah dengan giat. Chuck mengangguk meyakinkan. Dia bertanya apakah dia telah membaik dalam aspek seksual. Yvette, yang sedih, tersipu dan menjawab, ya, hati-hati di jalan. Setelah itu, Yvette membuka pintu dan naik ke atas. Chuck senang Yvette benar-benar mengambil inisiatif. Tapi Chuck bertanya-tanya kapan dia bisa benar-benar bersama Yvette. Jika mereka punya bayi, apakah situasinya akan membaik? Sayangnya, Yvette sangat keras kepala tentang itu. Sebelum Yvette menghilang, Chuck bisa memikirkannya sesekali. Namun, itu tidak mungkin sekarang. Chuck menghela nafas dan pergi ke hotel ibunya, lalu dia beristirahat dengan baik di hotel. Sekolah akan dimulai keesokan harinya. Tapi bagaimana dia menghabiskan harinya di sekolah tanpa Yvette? Chuck menghela nafas berulang kali. Yvette naik ke atas dan tiba-tiba memikirkan bagaimana menangani tisu di sakunya karena tidak ada tempat sampah. Dia mungkin juga menyiramnya di toilet. Yvette membuka pintu dan masuk. Lisa menatap Yvette dari sofa dan berkata, kemarilah, Yvette. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Yvette tidak punya pilihan selain pergi. Lisa duduk di samping Yvette dan berkata, Yvette, aku akan mengatakan ini lagi. Tidak mungkin bagimu dan dia untuk bersama. Lebih baik mengakhiri semuanya lebih cepat daripada nanti. Yvette kecewa setelah mendengar ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak tahu bagaimana memutuskan hubungan dengan Chuck. Hubungan mereka tidak bisa dipatahkan. Jawab aku, kata Lisa dengan sungguh-sungguh. Bu. Yvette tidak tahu bagaimana menjawab. Tatapan Lisa berubah dingin dan dia berkata, Yvette, kamu. Oh, bau apa itu? Apa yang baru saja kamu lakukan? Mengapa ada bau aneh? Lisa bingung dan bertanya-tanya apakah Yvette turun untuk makan makanan laut. Dia tidak lapar, tetapi dia mengajukan pertanyaan karena penasaran. Mendengar ini, wajah Yvette menjadi merah padam saat dia berpikir, oh tidak. Bab 326. Bab 326.
Yvette tidak menyangka ibunya memiliki indera penciuman yang begitu baik. Jika Lisa mengetahui apa yang baru saja terjadi, akan ada masalah. Yvette merasa terlalu malu untuk menghadapinya. Yvette berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata, "Bu, Anda harus tidur lebih awal. Saya akan ke toilet." Saat Yvette hendak pergi, Lisa berdiri dengan ekspresi serius. Dia harus berbicara baik dengan Yvette. Lisa mengulurkan tangan dan meraih tangan Yvette. "Yvette, aku ingin berbicara dengan baik denganmu." "Bu, aku akan berbicara denganmu setelah aku harus pergi ke toilet." Yvette harus membuang tisu, kalau tidak, dia akan gelisah. "Baiklah," kata Lisa dan melepaskannya. Dia tidak bisa menggunakan kekerasan pada putrinya. Ketika Yvette sampai di kamar mandi di kamar, dia menghela nafas lega. Lisa mengerutkan kening di luar. Dia mengendus-endus udara dan merasa ada yang salah dengan bau yang baru saja dia cium. Yvette telah berada di bawah selama sekitar 10 menit. Mungkinkah? Lisa sangat marah dengan pemikiran ini. Dia adalah seorang wanita yang berpengalaman dan dia tiba-tiba menyadari apa bau itu. Dia benar-benar ingin pergi ke kamar Yvette untuk menghadapinya. Mungkin, dia bisa menemukan sumber baunya. Namun, Lisa merasa bahwa hubungan mereka akan hancur jika dia melakukannya, jadi, dia ragu-ragu dan duduk lagi. "Yvette, dia adalah anak dari orang yang membunuh ayahmu. Bagaimana bisa?" Lisa menghela nafas. Ketika dia datang ke sini, dia berpikir bahwa ada kemungkinan dia bisa membujuk Yvette. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak mungkin. Lisa telah meremehkan hubungan di antara mereka. Mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun, jadi tidak akan mudah memisahkan mereka. Namun, Lisa sama sekali tidak menyukai Chuck. Bagaimana putrinya bisa begitu terobsesi padanya? Lisa menghela nafas berulang kali. Segera, Yvette keluar setelah mandi dan duduk di samping Lisa. Apalagi yang bisa Lisa katakan? Tidak ada gunanya mengatakan apapun, dan itu akan merusak hubungan antara ibu dan anak yang baru saja bertemu. Ada keheningan yang berat. Menghadapi ibunya, Yvette merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Keduanya terdiam selama beberapa menit. Lisa lalu menghela nafas, "Yvette, istirahatlah." Lisa bangkit dan kembali ke kamar. Yvette menghela nafas lega. Ketika dia kembali ke kamarnya, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Chuck, "Sayang, aku sudah sampai di hotel. Apa kamu sudah tidur?" Yvette merasa nyaman dan menjawab, "Saya bersiap-siap untuk tidur." "Sayang, aku sangat merindukanmu," jawab Chuck. "Kau memikirkannya lagi, bukan? Baru saja, ibuku hampir mengetahui apa yang kita lakukan. Kau membuatku mendapat masalah." Setelah Yvette mengirim pesan ini, Chuck tampak tercengang. Yvette tidak bisa menahan tawa. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya geli dan dia tersenyum masam. Suaminya pasti kaget. "Tidak apa-apa. Ibuku tidak menemukan apa-apa. Dia hanya mencium sesuatu yang tidak biasa. Aku menjelaskannya padanya, dan dia tidak curiga," lanjut Yvette menjawab. Chuck benar-benar tercengang. Lagi pula, itu cukup memalukan ketika para tetua tahu tentang hal semacam ini. Selain itu, Lisa tidak menyukainya sejak awal dan akan lebih buruk jika dia tahu. Dia bahkan mungkin menghadapinya secara langsung. Apa yang harus dia lakukan saat itu? Untungnya, Yvette telah menjelaskannya. Chuck menghela napas lega. "Hubby, tidurlah lebih awal. Kamu akan pergi ke sekolah besok," jawab Yvette. Dia menjawab, "Oke." Chuck kemudian meletakkan teleponnya, santai, dan tidur. Mata Yvette muram. Dia berpikir, "Saya sangat ingin pergi ke sekolah. Tujuan saya setelah lulus dari universitas adalah menjadi seorang guru, tetapi itu tidak mungkin lagi. Sampai jumpa, murid-muridku yang terkasih." Yvette menghela nafas. Ketika Yvette bangun keesokan paginya, dia pergi untuk menyiapkan sarapan. Lisa dan pengawalnya tidak tidur sepanjang malam. Lisa merasa bahwa dia harus mencari tempat tinggal lain, dan sepupu Yvette pasti sudah mulai memburunya. Bagaimana dia harus melarikan diri darinya? Ini adalah masalah besar. Ide dasar Lisa adalah membuat Yvette tumbuh lebih kuat. Dia siap untuk melatih Yvette dan meningkatkan keterampilan bertarungnya sehingga dia bisa membela diri. Ketika Lisa melihat Yvette keluar dari kamarnya, dia langsung memberitahunya. Yvette tidak keberatan. Dia juga merasa dirinya terlalu lemah. Sebelumnya, dia hampir mati di tangan Damon. Keluarganya ini licik. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia bisa mati kapan saja. Yvette juga ingin meningkatkan dirinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil kembali apa yang menjadi miliknya? Juga, cari tempat tinggal lain. Tempat ini tidak terpencil, lanjut Lisa. Yvette terdiam. Dia tidak punya banyak uang, jadi dia memutuskan untuk menelepon Susan dan meminta uang padanya. Lagi pula, perusahaan telah mendapat untung dalam sebulan terakhir, dan restoran juga siap dibuka. Tepat ketika Yvette hendak melakukannya, dia tiba-tiba menerima pesan di ponselnya. Yvette membukanya dan melihat bahwa itu dari Chuck.
Dia berkata bahwa dia akan pergi ke sekolah, dan kemudian ada transfer lagi sebesar $200.000 ke rekeningnya. Kalau kurang, kasih tahu saja, tambahnya. Yvette langsung tersentuh oleh gerakannya. Chuck tahu bahwa dia tidak punya uang. Ketika Lisa tidak melihat, dia menerima uang itu dan menjawab, "Hubby, kamu memperlakukanku dengan sangat baik." Chuck merasa geli dan dia menjawab, "Jangan tinggalkan aku lagi." Beberapa menit kemudian, Yvette menjawab dengan, "Ya." Chuck hendak mengendarai mobil sport ke sekolah di pagi hari, tetapi dia melihat bekas goresan dari kecelakaan sebelumnya. Karena belum diperbaiki, Chuck memutuskan untuk pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya terlebih dahulu dan sebagai gantinya naik bus ke sekolah. Chuck berpikir bahwa dia harus membeli mobil baru dan bertanya-tanya kapan helikopter yang disebutkan ibunya terakhir kali akan tiba. Ini adalah sesuatu yang Chuck nantikan. Di pintu masuk sekolah, Lara sudah menunggunya. Awalnya, dia ingin mengirim pesan ke Chuck dan menanyakan kapan dia akan tiba. Tapi setelah memikirkannya lama, dia menduga Chuck tidak akan membalasnya. Dia memegang secangkir teh susu yang dia buat, dan itu benar-benar enak. Tapi kenapa Chuck belum juga datang? Dia melihat bahwa kuenya juga ada di pintu masuk. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Hei, siapa yang kamu tunggu?" "Tidak ada," kuenya menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin Lara salah paham. Dia memang sedang menunggu Chuck. Dia khawatir Chuck tidak akan datang ke sekolah. Namun, karena Lara yang bertanya, dia tidak bisa terus menunggu. Melihat bahwa Chuck belum datang, kuenya memasuki sekolah dengan kecewa. Lara mendengus dan berkata pada dirinya sendiri, "Jadi kamu pikir aku tidak tahu siapa yang kamu tunggu? Semester lalu, kalian berdua duduk bersama dan sangat dekat satu sama lain. Semester ini, saya akan duduk di sebelah Chuck. Saya menang, jangan biarkan kamu duduk di sampingnya. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk mendekatinya." "Lara, siapa yang kamu tunggu?" Seorang teman sekelas melihat Lara dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah hari pertama semester. Lara mengenakan pakaian yang terbuka. Dia mengenakan sepasang hot pants dan t-shirt. Kakinya yang ramping sangat menarik perhatian sehingga banyak orang meliriknya untuk kedua kalinya. "Apa hubungannya denganmu?" Lara melengkungkan bibirnya dan menjawab. "Oh, mungkinkah Anda tertarik pada pria tampan, Aaron Dawson, yang masih mahasiswa baru?" Goda teman-teman sekelasnya. Dikatakan bahwa ada seorang pria tampan di antara mahasiswa baru. Begitu dia muncul, dia menggulingkan semua cowok sekolah asli dan menjadi cowok sekolah top di kampus. Lara sangat tergila-gila dengan anak laki-laki tampan, jadi teman sekelasnya menduga dia pasti sedang menunggu Aaron. Dan bukan hanya cowok sekolah yang diganti, tapi dua jagoan kampus itu juga digulingkan. Yolanda sudah lulus, jadi wajar saja, dia bukan lagi primadona kampus. Ada dua primadona mahasiswa baru. Sekarang, sekolah memiliki 4 primadona kampus, tetapi 2 di antaranya baru. Mahasiswa baru tahun ini memiliki penampilan yang berkualitas tinggi. Tidak hanya ada cowok sekolah, tapi ada juga 2 primadona kampus. Aaron Dawson? Lara melengkungkan bibirnya dan berkata. Dia telah berada di sini beberapa hari yang lalu. Tentu saja, dia telah mendengar tentang kampus yang baru. Tapi dia tidak menunggu Aaron. Dia sedang menunggu Chuck sebagai gantinya. Dia bergumam dalam hatinya, kenapa dia belum datang? Sudah terlalu lama, dan teh susunya tidak enak lagi. Wow! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari para siswa. Teman sekelasnya mendesak, ini cowok sekolah baru, Aaron. Lara, ayo kita lihat. Para siswa berlari ke pintu masuk. Lara melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak pergi. Apa yang bisa dilihat? Pada saat ini, sebuah mobil sport datang dengan suara keras. Pintu terbuka dan seorang pria yang menakjubkan keluar dari mobil. Dia sama tampaknya dengan selebriti. Banyak gadis di pintu masuk menjadi gila ketika mereka melihatnya. Aaron tersenyum dan berjalan ke pintu masuk sekolah. Dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Banyak wanita mengiriminya bunga dan makanan, tetapi Aaron tidak menginginkannya. Dia haus. Tiba-tiba, desahannya mendarat di Lara, yang berdiri tidak jauh. Si cantik memiliki sosok tubuh yang bagus dan memiliki teh susu di tangannya. Aaron bertanya-tanya apakah dia telah menyiapkannya untuknya. Aaron kemudian berjalan ke arah Lara dan mengambil teh susu dari tangannya, sambil berkata, terima kasih. Hei, itu bukan untukmu. Lara kaget dan berteriak. Apa yang sedang dilakukan Aaron? Aaron mengerutkan kening dan merasa terhina. Dia sangat menarik, jadi mengapa teh susu tidak disiapkan untuknya? Bagaimana itu mungkin? Ini bukan untukku, katamu. Aku harus mengakui bahwa metode yang kamu gunakan untuk menarik perhatianku ini cukup cerdik. Aaron memandang Lara dan berkata. Bab 327. Bab 327. Kamu salah paham. Teh susu ini bukan untukmu, Lara menjelaskan.
Dia menemukan orang ini sedikit menjengkelkan. Dia benar-benar tampan, tapi bagaimana dia bisa merebut teh susunya begitu kasar? Lara dengan hati-hati menyiapkan teh susu ini untuk Chuck. Mengatakan ini, Lara telah mengambil kembali teh susu dari tangan Eren dan menutupinya dengan kedua tangannya. Eren mengerutkan kening dan dia merasa sangat malu. Dia tidak pernah gagal merayu seorang gadis dalam situasi seperti itu sebelumnya. Itu adalah hari pertama sekolah, dan dia sangat tidak beruntung untuk menghadapi hal seperti itu. Tiba-tiba, para siswa di sekitar mereka bergosip, apa? Siapa wanita ini? Eren ingin minum teh susunya, tetapi dia tidak mengizinkannya. Sial! Dia pasti melakukan ini dengan sengaja untuk menarik perhatian Eren. Benar-benar licik. Lihat celananya. Lihat betapa tidak sopan dia berpakaian. Aku yakin dia hanya ingin pria melihatnya. Apa-apaan ini? Hebat tentang memiliki sosok tubuh yang bagus? Itu benar, aku benar-benar ingin menamparnya. Teman sekelas perempuan, yang terpikat oleh Eren, memarahi Lara. Bagaimana bisa pangeran tampan mereka ditolak seperti ini? Tentu saja, mereka sangat tidak senang melihat ini. Lara merasa dirugikan. Dia memang tidak menyiapkan minuman untuk Harun. Sekarang dia dimarahi oleh wanita tak dikenal itu, dia benar-benar sedih. Oh, lupakan saja kalau bukan karenaku, kata Eren dan tersenyum lagi. Meskipun itu kecelakaan, dia tidak kehilangan sikapnya. Hei, berapa harga teh susumu? Aku akan membelinya. Apakah $100 cukup? Seorang gadis gemuk datang dan melemparkan uang $100 ke wajah Lara dengan marah. Lara murka diperlakukan seperti ini. Tepat ketika dia ingin bersumpah padanya, gadis itu mengambil teh susu dari tangannya. Kemudian, gadis itu menyerahkan teh susu kepada Eren sambil tersenyum dan berkata, Eren, kamu bisa meminumnya. Lupakan saja, ini hanya secangkir teh susu. Aku tidak mau meminumnya lagi. Buang saja, Eren mengangkat bahu dan berkata. Itu benar. Menurutku teh susu rasanya tidak enak. Lebih baik tidak meminumnya. Setelah mengatakan itu, gadis itu membuang cangkir itu ke tempat sampah. Hei, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu membuang teh susuku? Seru Lara sambil berlari dengan marah. Oh, kamu menyebutnya teh susu. Merek jelek apa itu? Aku tidak akan meminumnya bahkan jika kamu memberikannya kepadaku secara gratis, cibir gadis itu. Juga, saya telah memberi Anda uang. Yang harus Anda lakukan adalah mengambilnya dari tanah. Selain itu, secangkir teh susu itu milik saya sekarang setelah saya membelinya dari Anda. Anda harus jelas bahwa apa saya membuang teh susu saya, yang merupakan sampah. Hei, kamu sudah keterlaluan. Lara ingin mengambil cangkir dari tempat sampah, tapi itu kotor. Bagaimana mungkin dia bisa memberikannya pada Chuck? Dia telah menyiapkannya secara khusus di pagi hari, jadi dia sangat marah melihatnya sia-sia. Gadis itu mencibir dengan jijik, apakah kamu ingin mengambilnya? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Bagaimanapun, itu hanya sampah bagiku. Dia kemudian berjalan ke sisi Eren dan berkata, Eren, ayo pergi dan minum kopi di kafe sekolah. Minuman di sana lebih enak. Eren puas karena dia berpikir bahwa gadis yang tidak menarik ini cukup pintar. Dia telah membawanya kembali ke puncak dan memulihkan martabatnya. Hei, kamu harus memberiku kompensasi untuk teh susuku. Lara berteriak mengejarnya. Dia mengambil uang itu dari tanah dengan marah dan melemparkannya ke wajah gadis gemuk itu. Gadis itu mendorong Lara dengan marah. Sayangnya, Lara bukanlah lawannya jika dilihat dari perbedaan berat badan mereka. Lara didorong ke tanah dan kakinya tergores dan terluka. Aku bisa membeli bertonton teh susu sampahmu dengan $100, sembur gadis itu dengan jijik. Aku akan memberimu $100 lagi sehingga kamu bisa pergi dan membeli lebih banyak sampah semacam ini. Sial! Gadis itu kemudian mengambil $100 lagi dan melemparkannya ke wajah Lara. Eren, ayo pergi, kata gadis itu dengan penuh semangat. Eren melirik Lara dan memasuki sekolah, dikelilingi oleh gadis-gadis lain. Lara, untuk siapa kamu menyiapkan teh susu? Teman sekelas Lara datang untuk membantunya berdiri. Para siswa mengira teh susu disiapkan untuk Eren, dan yang mengejutkan mereka, ternyata tidak. Lagi pula, ini bukan untuk Eren, gumam Lara sambil menggosok kakinya yang terluka dengan sedih. Itu sangat menyakitkan. Lalu, kepada siapa kamu akan memberikannya? Teman sekelasnya bertanya lagi karena mereka penasaran. Siapa lagi yang bisa? Itu bukan urusanmu. Lara marah. Melihat ini, teman sekelasnya terdiam dan dia diam-diam pergi untuk memasuki sekolah. Lara tertatih-tatih ke tempat sampah dan berkata, BTCH. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Beraninya kau membuang teh susuku? Aku pasti akan membalasmu. Lara ingin mengulurkan tangannya, tetapi dia ragu-ragu dan tidak mengulurkan tangan. Pada saat ini, Chuck datang dengan tatapan aneh. Lara, apa yang kamu lakukan? Dia kaget dan terbata-bata, oh, Chuck, barusan. Lara hanya bisa diam sambil dipenuhi rasa kecewa. Apa gunanya memberitahu Chuck tentang hal itu?
Dia pasti tidak akan membelanya. Apa yang terjadi barusan? Yang dilihat Chuck hanyalah Lara berdiri di samping tong sampah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Tidak ada, kata Lara sederhana karena merasa sedikit sedih, jadi sebaiknya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Omong-omong, apa yang terjadi dengan kakimu? Apakah kamu jatuh dan melukai dirimu sendiri? Tanya Chuck ketika dia melihat lutut Lara terluka dan beberapa tetes darah keluar dari lukanya. Lara berbohong, ya, aku tidak sengaja jatuh tadi. Lain kali hati-hati, kata Chuck dan pergi. Lara mengikuti Chuck, merasa sedih karena tertatih-tatih pergi. Dia sedih karena Chuck tidak membantunya. Tidak ada teh susu yang tersisa dan dia dipukuli. Lara merasa sedih. Bagaimana dengan guru Jordan? Kenapa kamu tidak ikut dengannya? Tanya Laras. Dia menjawab, dia tidak ingin menjadi guru lagi. Chuck menghela nafas tanpa daya. Benar saja, karena Yvette tidak ada di sekolah, dia merasa tidak pada tempatnya. Kenapa? Guru Jordan pandai mengajar, jadi mengapa dia ingin berhenti? Mungkinkah kamu tidak mengizinkannya mengajar? Tanya Laras. Dia tahu bahwa Yvette dan Chuck adalah pasangan, jadi mungkin itu keputusannya. Tidak, kata Chuck terus terang. Dia tidak ingin membicarakan hal ini, jadi dia terus berjalan ke depan tanpa henti. Lara merasa ada yang aneh di tengah-tengahnya, tapi dia tidak bertanya lagi. Mungkinkah dia putus dengan Yvette, jadi Yvette tidak ingin menjadi guru lagi? Lara memikirkan hal ini dan merasa sedikit bersemangat. Namun, saat ini, gadis gemuk dari sebelumnya berjalan, jelas kesal. Dia baru saja masuk sekolah dengan Eren ketika dia mencampakkannya. Dia marah dan kebetulan melihat Lara, yang tampak penurut di matanya. Karena itu, dia ingin menggunakan Lara untuk melampiaskan amarahnya. Aduh! Dia sengaja menabrak Lara. Lara dalam kondisi yang baik, tapi apa cocoknya dia dengan gadis berbobot seperti itu? Lara jatuh ke tanah kesakitan. Chuck mendengarnya menangis kesakitan, berbalik, dia melihat Lara duduk di tanah. Dia terdiam dan dia datang kepadanya, menegur, mengapa kamu begitu ceroboh? Dia memukulku. Laras meraung. Gadis itu baru saja memukulnya, dan sekarang dia sengaja menabraknya. Apa H2? Kamu yang buta, namun kamu mencoba menyalahkanku? Gadis itu tidak senang dan dia mengejek. Chuck datang untuk membantu Lara berdiri dan membujuk, lupakan saja. Itu kecelakaan. Bagaimana bisa itu kecelakaan? Dia sengaja menabrakku. Lara merasa sangat dirugikan. Bagaimana bisa Chuck membela gadis ini? Chuck melirik gadis itu dan bertanya, mengapa kamu memukulnya? Hanya karena, gadis itu mendengus pelan sebagai jawaban. Dia memandang Chuck dan berkata, kalian berdua pecundang, sungguh pasangan yang sempurna. Chuck mengerutkan kening, tetapi Lara sangat marah dan berteriak, hei, apa yang kamu katakan? Apa yang aku katakan? Teh susu sampah yang kamu bawa disiapkan untuk pecundang ini, bukan? Masuk akal. Pecundang sepertimu hanya mampu membeli sampah semacam itu, tetapi kamu memiliki selera yang buruk pada pria. Kata gadis itu. Lara tersipu dan merasa malu. Bukankah aku mengatakan bahwa aku tidak ingin kamu membuatkan teh susu untukku? Chuck menoleh ke arah Lara dan bertanya dengan nada aneh. Chuck tidak mau meminumnya. Dia sudah memberitahu Lara, tapi Lara tetap menyiapkannya. Aku pergi ke kafe di pagi hari dan merasa bosan, jadi aku membuat 2 cangkir. Aku tidak bisa menghabiskannya sendiri, jadi aku membawakan 1 untukmu. Lara menunduk dan membuat alasan, merasa malu. Yah, lain kali jangan membuatnya untukku, Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata. Lara merasa dirugikan. Apakah dia menolaknya sepenuhnya? Lara secara khusus pergi ke kafe untuk menyiapkan minuman untuknya di pagi hari. Mendengar ini, gadis itu mencibir, teh susu sampah dibuat untuk pecundang ini, namun dia tidak menginginkannya. Hei, itu sudah cukup. Lara kesal dan membentaknya. Apa cukup? Gadis itu terus mengejek, lihatlah dirimu, gadis pecundang. Teh susu sampah apa yang kamu buat? Tidak ada yang menginginkannya. Menurutmu seberapa buruk teh susumu? Kamu sudah keterlaluan. Lara sangat marah atas penghinaannya. Jelas, teh susunya sangat enak. Hanya saja tidak ada merek. Namun, dia perlahan akan membangun mereknya seiring waktu. Chuck sakit kepala mendengarkan mereka. Gadis-gadis selalu bertengkar seperti ini. Selain itu, Chuck tidak ingin memprovokasi seorang gadis dengan berat badan ini. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Pecundang seperti itu. Kamu tidak pantas berbicara denganku, kata gadis itu dengan jijik dan berjalan pergi. Meskipun dia gemuk, keluarganya kaya. Teh susu yang buruk di tangan Lara adalah sesuatu yang biasanya tidak dia pedulikan. Mendengar ini, Lara frustrasi dan marah. Dia berteriak, jangan pergi. Kembali ke sini. Lara tertatih-tatih dan mengejar gadis itu, dan gadis itu berbalik dan mendorong Lara sekali lagi. Lara tidak bisa menahan kekuatannya dan dia jatuh ke tanah lagi. Untungnya, Chuck berlari dan membantunya berdiri.
Dia berkata, kamu tidak bisa mengalahkannya. Lupakan saja. Lara tidak punya pilihan selain diam karena kesedihannya. Gadis gemuk itu melirik Chuck dan berkata kepada Lara, pecundang, kamu harus belajar menjadi pintar seperti dia. Kamu harus mengakui bahwa kamu pengecut ketika kamu kalah. Berhenti berpura-pura di depanku, tidak ada gunanya. Jika Anda berani memprovokasi saya akan meminta seseorang untuk berurusan dengan Anda. Gadis itu penuh dengan penghinaan terhadap Chuck dan Lara.